ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Novianto, NIM 190100103, Prodi Manajemen Reguler Pagi B dari STI YPPI Rembang. Di sini saya mendapatkan tugas presentasi dari Bapak Suhardi, yaitu dengan tema ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Di sini kita akan membahas 5 hal dari ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang pertama, pengertian ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang kedua, ciri-ciri ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang ketiga, manfaat dari ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang keempat, langkah-langkah cara menulis ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang kelima, tujuan membuat ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Penasaran? Kita lanjut yuk. Di sini kita akan membahas pengertian dari ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Yang kedua, ikhtisar. Ikhtisar adalah salah satu bentuk karangan ilmiah singkat yang berasal dari karangan ilmiah yang panjang. Yang ketiga, resensi. Resensi adalah salah satu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksud dan di sini bisa berupa buku atau karya seni, film, dan drama. Ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, memiliki kerangka dasar yang jelas. Yang kedua, memiliki inti yang tidak menghilangkan hasil karangan asli. Yang ketiga, dalam memotong gagasan harus terperinci. Yang keempat, memiliki tujuan untuk memangkas hasil gangguan pada bagian-bagian atau bab. Ciri ikhtisar ada 3 ya. Pertama, tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, bebas mengkombinasikan kata-kata atau asal tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, tujuannya untuk mengambil inti. Ciri-ciri resensi ada 5. Yang pertama, adanya judul resensi. Yang kedua, identitas buku. Yang ketiga, sinopsis atau ulasan buku. Yang keempat, kelemahan buku. Yang kelima, kelebihan buku. Dalam hal ini ada beberapa perlu yang diperhatikan. Yang pertama, organisasi buku atau kerangka suatu buku. Yang kedua, isi buku. Ciri-ciri resensi ada 5. Yang pertama, adanya judul resensi. Yang kedua, identitas buku. Yang ketiga, sinopsis atau ulasan buku. Yang keempat, kelemahan buku. Yang kelima, kelebihan buku. Dalam hal ini ada beberapa perlu yang diperhatikan. Yang pertama, organisasi buku atau kerangka suatu buku. Yang kedua, isi buku. Dan di sini manfaat ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan manfaatnya dari meringkas atau ringkasan yakni membantu sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengangkat isi dari sebuah buku atau urian yang panjang. Ikhtisar manfaatnya yaitu untuk menggambarkan ekspresi serta penghematan kata, memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Yang ketiga, resensi. Manfaatnya untuk menjadi sebuah bahan perkembangan untuk pembaca yang sedang membutuhkan buku tersebut. Yang kedua, bagi penulis resensi dapat menjadi satu tambahan nilai ekonomi karena umumnya yang diminta untuk membuat dalam resensi buku bukanlah sembarang orang dan tentunya akan mendapatkan suatu imbalan yang sesuai. Langkah-langkah menulis ringkasan itu terdapat ada 4. Yang pertama, simaklah sebuah bacaan rujukan dengan seksama sampai memahami seluruh informasi dari inti bacaan tersebut. Yang kedua, tentukan dan catat seluruh ide pokok maupun informasi penting yang terdapat pada bacaan tersebut. Yang ketiga, gabungkanlah seluruh ide pokok maupun informasi penting tersebut ke dalam sebuah teks. Yang keempat, periksa kembali seluruh teks ringkasan dan pastikan tidak terdapat kesalahan. Langkah menulis ikhtisar ada 7. Yang pertama, menetapkan tujuan pembaca gagasan apa yang saya butuhkan. Yang kedua, membaca dengan cermat apa relevansi gagasan yang saya perlukan itu dalam konteks tulisan ini.
Yang ketiga, mencatat gagasan yang penting dari sudut pandang penyusunan ikhtisar dengan kata-kata tersendiri. Yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Yang kelima, menulis ikhtisar. Yang keenam, mengecek kembali tulisan asli untuk meyakinkan bentuk semua gagasan yang penting telah terjadi. Yang ketujuh, mengkoreksi kesalahan bahasa dan kesalahan cetak. Langkah-langkah menulis resensi terdapat 6. Yang pertama, memilih judul buku yang layak dan laku untuk diresensi. Yang kedua, membaca secara intensif untuk menikmati, mendalami, dan memahami isi buku. Yang ketiga, meringkas untuk menemukan garis-garis besar, isi, dan pokok-pokok penting atau menarik. Yang keempat, membaca ulang sambil meneliti buku untuk dapat mengidentifikasi sisi-sisi kelebihan, kekurangan, dan manfaat membandingkan dengan buku yang berjenis yang lebih dahulu. Yang kelima, menimbang bobot, kelebihan, dan kekurangan, manfaat, serta kelemahan isi buku. Yang keenam, menarik kesimpulan untuk memberikan sarana pertimbangan kepada calon pembaca. Next, ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang pertama, ringkasan tujuannya dengan meringkas suatu uraian yang panjang dapat membantu seseorang memahami dan mengetahui isi buku atau karangan tersebut. Yang kedua, ikhtisar. Tujuannya dibuat untuk ditempatkan pada awal artikel sebagai penjelasan, namun ikhtisar juga dapat berdiri sendiri. Ikhtisar merupakan bagian yang sangat penting sesudah kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketiga, resensi. Bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi substansi. Yang keempat, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang kelima, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. Terima kasih yang telah menonton video penyampaian presentasi dari saya. Bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga bermanfaat. Salam tetap dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.